Iya, selamat sore untuk teman-teman semuanya, terkhusus untuk pionir di Indonesia, terlepas juga untuk pionir seluruh dunia yang menyaksikan video ini. Tentunya kita akan membahas perihal PDEX ya kan. PDEX itu seperti apa sih ya kan? Jadi PDEX itu semacam kumpulan dari token-token yang nantinya ada di desentralisasi exchange, yang dimana itu bisa digunakan pionir untuk melakukan pertukaran antar token. Nah, jadi tokenisasi yang dimaksud adalah token yang memiliki utilitas ataupun platform ataupun dApps itu harus memiliki fungsi dulu. Digunakan untuk apa kayak gitu loh. Entah itu game, entah itu developer untuk musik, ya kan, entah itu NFT, entah itu marketplace. Jadi harus ada nilai gunanya. Konsep nilai guna adalah tidak cuman kita transaksi melalui Pi, tapi ada nilai-nilai plus di dalamnya. Nah, untuk itu dibangunlah namanya token yang kita sebut token utility kan kayak gitu. Jadi semua token yang nantinya di ekosistem Pi itu bukan keren-kerenan nama, tapi keren-kerenan fungsi. Fungsi daripada token tersebut untuk apa kan kayak gitu. Kemudian likuiditasnya tebel atau enggak kan kayak gitu. Jadi konsepnya token di sini adalah bukan sekedar spekulasi, wah ada token Bitcoin, wah ada token Ethereum, wah ada token XLM, wah ada token XRP. Membuat token di jaringan Pi itu melalui sumber kode yang ada di kitab, itu bisa dimasukkan di jaringan Pi. Dan permasalahannya membuat token sama membuat platform ini lebih kompleks mana kan kayak gitu. Jadi buatlah platform dulu ataupun dApps yang dimana itu memiliki nilai guna, kemudian diimbangin dengan token untuk memfasilitasi atau mengimbangin pairing terhadap Pi. Jadi si Nicholas sudah menyampaikan bahwa platform-platform ini diutamakan memiliki nilai guna dulu sebelum dia mendirikan ataupun membuat platform di jaringan Pi. Yang kita tahu kan kemarin token IRA itu sudah disosialisasikan lebih awal bahwa token IRA itu di jaringan testnet dibukalah launchpad. Launchpad itu layaknya pre-sale ataupun ICO, itu 10 juta token. Nah, di dalamnya itu banyak yang stake di situ, kan kayak gitu. Nah, permasalahannya token IRA ini kan dalam tanda kutip kan ini cuma uji coba. Platformnya apa? Nanti kan kita nggak tahu ada atau nggak kayak gitu. Kalau memang ke depan ternyata token IRA ini ada platformnya, atau itu platform milik core team, memiliki nilai guna, berarti token IRA ini sangat bermanfaat. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ada token namanya token Bitcoin yang ditokenisasi di situ. Token Ethereum, token Solana misalnya, token BNB yang kita lihat ya, token XLM ataupun XRP. Itu kan rilis tuh kan di jaringan testnet. Nah, belum tentu nanti dia di-approve sama core team di jaringan mainnet. Karena semua basisnya adalah token tersebut harus berdiri di atas platform. Dalam arti harus memiliki nilai guna yang digunakan nantinya untuk memfasilitasi manfaat yang ada di platform tersebut gitu loh. Jadi bukan keren-kerenan nama. Bitcoin, wah token nanti kita swap ke Bitcoin. Memang kita swap ke Bitcoin langsung jadi nilai Bitcoin? Iya, belum tentu. Di situ likuiditasnya ada enggak? Nah, semua itu berhubungan dengan likuiditas. Makanya disebut kolam liquidity ataupun kolam likuiditas, kumpulan dari likuiditas yang ada di situ. Likuiditasnya itu apa? Pi. Jadi fokuslah terhadap berapa Pi yang nantinya kita punya dan berapa token yang nantinya kita punya. Bukan fokus terhadap berapa sih nilai Pi, itu kan gitu. Berapa sih nilai Pi? Berapa sih nilai nanti token Bitcoin? Ya fokusnya adalah satu, kita adalah membangun ekosistem itu berbasis komunitas, itu yang pertama. Yang kedua,
dengan adanya tokenisasi ini, itu memiliki token yang bernilai lebih besar karena dia memiliki nilai guna. Sedangkan Pi itu cuma media sebagai alat pembayaran. Namun token ini juga nggak bisa hidup kalau tidak ada Pi. Makanya Pi yang nanti kita miliki nanti itu di stake. Jadi sebagian kita belanjakan untuk mendukung ekosistem tersebut, ya kan, untuk jauh lebih besar lagi, jauh lebih bermanfaat lagi, yang sebagian juga kita stake. Nah, stake ini juga nggak semata-mata langsung kita dapatkan token banyak kemudian kita swipe balik, kan kayak gitu. Nggak kayak gitu, kita lihat nih, justru itu kita sebagai komunitas yang ada di Indonesia, kita support platform-platform yang ada di Indonesia dulu supaya di Indonesia ini dikenal seluruh dunia. Akhirnya apa? Seluruh dunia itu tahu bahwa platform Indonesia ini termasuk komunitasnya besar dan kompak, kan kayak gitu. Ketika mereka kompak, liquidity-nya tebal pula, ya kan? Akhirnya itu akan menggiring semua para pionir yang ada di seluruh dunia akan ikut masuk ke dalam kolam likuiditas itu, gitu loh. Karena ada nilai gunanya, bukan sekedar spekulasi. Token yang berdiri di situ ternyata nggak ada nilai gunanya. Ya biasanya, bukan biasanya lagi, core team itu akan menyeleksi tidak sekedar token listing di bursa di PDEX, di tokenisasi tersebut, tapi mereka akan menyeleksi platformnya ada nggak, terhubung dengan platform apa, situsnya apa, kan kayak gitu. Nah, makanya dari situ, dari awal kami melihat project, apapun itu projectnya, itu harus punya rumah. Contoh project crypto, oh ini bagus, ini white papernya bagus. Kita kenal nggak di developernya siapa, reputasinya bagus nggak? Yang kedua, komunitasnya ada banyak nggak? Yang ketiga, rumahnya di mana? Rumahnya itu situs resminya di mana, kan kayak gitu. Jadi kita ataupun kami itu mengenal Pi Network itu juga benar-benar menyeleksi bahwa waktu awal juga kami dikenalkan sama teman, Pi Network itu seperti apa? Ada nggak situs resminya? Ada Pak di menyempit.com kayak gitu. Coba kita cek. Wah, ini luar biasa nih. Kita cek lagi situsnya. Lah, reputasinya bagus nih kayaknya, ini Stanford, kan kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa menyeleksi project apa yang nantinya kita akan gunakan. Sama seperti yang ada di jaringan Pi. Project-project yang nanti di dApps itu platformnya benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan dari jaringan Pi untuk mensukseskan ekosistem desentralisasi ataupun ekonomi modern berbasis cryptocurrency dan tokenisasi. Ini benar-benar bisa berjalan nggak kayak gitu loh. Dan terbukti kita bisa tahu nanti marketplace yang mana yang bisa benar-benar menjalankan layanan itu sebagaimana mestinya. Nah, dari sini core team itu tidak akan tutup mata. Ketika platform itu menjalankan sesuai alurnya, mekanismenya benar, menggunakan SDK dan semua infrastrukturnya itu dijalankan di jaringan Pi, semua tentang izin-izin yang melalui developer portal itu juga sudah sesuai, ya kan? Ya pasti akan listing nantinya token tersebut, kan kayak gitu. Nah, semua memang melistingkan di tokenisasi di PDEX itu tidak mudah karena butuh seleksi dari setiap platform itu sendiri. Karena platform-platform ini juga terhubung di pengembang developernya itu terhubung di komunitas P ekosistem ataupun PE, kan kayak gitu. Di PA itu semua developer ada di situ, termasuk ada tangan kanannya Core Team, kan kayak gitu, yang membimbing kita, membimbing kami itu untuk selalu menyesuaikan sesuai infrastrukturnya jaringan Pi. Makanya jaringan Pi ini punya aturan sendiri. Makanya bisa kita sebut Web3, tapi semua aturan mainnya memang aturan main Pi Network, kan kayak gitu. Jadi tidak semua orang itu bisa mengakses Pi Network karena ini basisnya adalah komunitas global, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya kan. Mungkin teman-teman ya tetap fokus
bagaimana sih cara membangun ekosistem yang besar dan komunitas yang besar, terutama untuk proyek-proyek di jaringan Pi. Ya, kita tahu bahwa kalau kita tidak mengenal lebih awal, ya kan, tentunya kita bingung nih, mau bagaimana sih caranya. Nah, tetap ikutin, selalu follow informasi yang nantinya kami berikan, ya kan. Kemungkinan itu untuk kedepannya untuk teman-teman bisa mengakses dan bisa menggunakan sebagaimana mestinya untuk informasi-informasi